Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdindi Suhardi, mahasiswa PPG Daljak LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya BED 2 asal Kabupaten Koser, Kalimantan Timur, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMPN 2 Tanjung Harapan pada hari ini, hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya masih belum. Ada yang belum jawab, ada yang nggak semangat. Bapak ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan, tentunya kegiatan belajar. Ya, semoga apa yang akan kita laksanakan hari ini memberikan manfaat untuk diri kita maupun untuk agama, bangsa dan negara kita. Ya. Oke, kemudian tidak lupa pula sholawat dan salam semoga tetap dimurahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita juga nanti di hari akhir diakui oleh baginda Nabi Muhammad sebagai umatnya. Ya. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Ya, kita mulai sikap berdoa. Ya, kita mulai belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Baiklah, demikian doa kita, semoga kegiatan kita hari ini nanti dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingatkan lagi ya, yang ngobrol di istirahatkan dulu ngobrol ya. Nanti ada waktunya ngobrol. Oke, baiklah. Sebelum lanjut nih, Bapak tanya dulu kabarnya. Jawabnya seperti biasa ya, yang semangat jawabnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa, tetap semangat. Allah. Ya, semangat ya. Jadi ucapan takbir itu menandakan kita sedang bersemangat. Oke, jadi insya Allah semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Bapak cek kehadirannya dulu ya. Bapak cek dulu karena kelihatannya banyak yang tidak hadir ya. Yang laki-laki dulu dah. Yang laki-laki siapa yang masuk? Ada Agus, siapa lagi? Bayu. Ini izin ke apa? Muhammad Azi izin Pak. Bapaknya. Oleh izin Pak. Ya, Reza. Selanjutnya supaya kita lebih fresh lagi, lebih semangat lagi dan lebih siap mengikuti pembelajaran hari ini, coba semuanya berdiri dulu lah. Berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Coba kita mulai tepuk dulu lah, supaya tangannya agak panas ya. Oke, kita mulai. Seperti biasa instruksinya ya, fokus ya. Telinganya dengarkan fokus, pikirannya dipikirkan, kalimatnya, tangannya bergerak. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 1. Oke. Udah mulai ya.
Ayo sekali lagi. Mulai. Tepuk 3. 1. Yang sebelah kiri masih ada ya. Terakhir ya. Tepuk 1. Tepuk 3. 2. Kita lanjutkan lagi. Kita cek fokus yang kedua ya. Sekarang oke, tangan kanannya diangkat ya. Tangan kirinya depan. Ya, siap ya? Ya, oke, perhatikan. Kalau Bapak itu 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan temannya yang sebelah. Bisa ya? Dewi, tangan Bu Dewi. Yang sebelah. 1, 2, 3, 4. Dewi, tangan. Siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kau bisa tuh. Sekarang dibalik. Sekarang dibalik. Tangan kanan yang di depan. Ya, siap. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Sekarang beresian. Ya. Kali siap ya. Udah dari kanan ya. Siap. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, sampai oke, sikap dulu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Insya Allah semua sudah tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang melamun karena tangannya sudah mulai panas, otaknya juga sudah mulai bangun. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, halo. Jadi di dalam setiap kita akan melakukan pembelajaran atau sebuah menuntut ilmu. Jadi salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah semangat, tidak boleh loyo. Ya, apalagi hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran. Bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi, halo. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab pedoman bagi umat muslim. Jadi kita sebagai umat muslim harus mempelajarinya, baik cara membacanya ataupun isinya. Nah, ada banyak manfaat, ada banyak hikmah yang dapat kita rasakan ketika kita mulai membangun hubungan dengan Al-Quran. Ya, jadi bukan hanya dengan manusia saja kita membangun hubungan, tapi dengan Al-Quran juga kita harus membangun hubungan. Bagaimana caranya? Kita belajar membacanya, membaca isinya, dan berusaha untuk melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ada banyak hikmahnya, ada banyak manfaatnya. Manfaat di dunia, ya, manfaat di dunia. Orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, hidupnya akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di segala urusannya, insya Allah Allah yang akan mengurusnya. Itu hidup dunia, masih banyak lagi di akhirat. Apalagi di akhirat, nanti di akhirat Al-Quran itu akan datang. Mana surah yang kita baca, mana ayat yang sering kita baca akan datang memberikan syafaat untuk kita. Jadi di akhirat itu membaca, apalagi menghafal. Menghafal banyak juga manfaatnya untuk diri kita. Ketika di dunia kita memfokuskan diri kita untuk menghafal, maka salah satu manfaatnya adalah mencerdaskan otak. Banyak contohnya orang yang menghafal Al-Quran, dia juga berprestasi di bidang lainnya. Ya, itu. Kemudian di akhirat salah satu manfaatnya adalah
orang atau anak yang menghafal Al-Quran nanti di akhirat dia akan datang kepada orang tuanya membawakan mahkota. Itu salah satu bentuk apa? Kalau kenapa itu? Balas budi kita kepada orang tua. Jadi silakan membaca, silakan. Apalagi sampai menghafal. Jangan susah kali menghafal. Tidak usah bilang susah, tapi terus dicoba. Karena menghafal Al-Quran itu sama seperti rezeki ya. Orang yang rezekinya sedikit, ada orang rezeki banyak, yang penting disyukuri ya. Yang penting disyukuri dan usahanya. Semakin banyak kita usaha, semakin banyak pahalanya. Oke, itu beberapa manfaat kita membaca, mempelajari Al-Quran. Jadi kita harus semangat sebagai umat muslim mempelajari Al-Quran. Nah, hari ini kita akan masuk di materi yang baru tentang Al-Quran. Tapi sebelum itu Bapak tanya dulu, materi sebelumnya tentang apa? Tentang sujud ya. Tentang sujud ya. Tentang sujud. Jadi sujud yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ada berapa jenis sujud di luar sujud yang di dalam sholat? Tiga apa itu? Sujud, tilawah, sahwi. Oke, 3 sujud. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika terhindar dari bahaya untuk mendapatkan ini. Sujud tilawah, sujud yang dilakukan ketika ya membaca atau mendengarkan ayat. Ya, Al-Quran yang gimana? Ayat saja. Yang ketiga, sujud sahwi. Apa itu? Sujud yang dilakukan ketika lupa. Lupa apa? Bilangan jumlah rakaat sholat dan lupa bisa juga melaksanakan duduk tahiyat awal. Ya, itu sujud. 3 sujud yang sudah pernah kita pelajari. Nah, di dalam sujud itu pun kan ada bacaan-bacaan bacaan Arabnya. Otomatis dalam bacaan itu kita juga menerapkan yang namanya hukum tajwid. Nah, hari ini kita akan belajar itu ya, tentang hukum tajwid, khususnya tentang bacaan mat ya, tentang bacaan mat, dengan tema kita hari ini adalah membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati dan hemat. Jadi yang kita pelajari, fokus kita hari ini adalah ayat Al-Quran yang di dalamnya berisi anjuran untuk rendah hati dan hemat. Nah, di dalamnya nanti kita akan mempelajari tentang hukum tajwid yang berhubungan dengan bacaan mat. Apa itu bacaan mat? Ya, nanti kita pelajari ya. Ya, jadi tema kita hari ini adalah membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati dan hemat ya. Di dalam materi ini ada kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, dari sisi sikap ya, kita terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan sederhana adalah perintah agama ya. Kemudian yang kedua, jadi nanti ketika melaksanakan pembelajaran, sikap rendah hati, hemat, ketika berdiskusi tidak boleh sombong, artinya hanya pendapatnya saja yang didengarkan, tidak boleh ya. Jadi yang kedua, menunjukkan perilaku rendah hati, hemat dalam hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman surah Al-Quran ayat 63 dan Al-Isra ayat 26 sampai 27. Yang ketiga, dari sisi pengetahuan yang akan kita capai hari ini adalah yaitu memahami Al-Quran dan Al-Isra tentang hadis dan hemat dari sisi hukum bacaan. Yang keempat, membaca Al-Quran, artinya yang keempat ini keterampilannya kita mampu membaca ayat Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya,
Dari kompetensi dasar itu ada tujuan yang harus kita capai, ya. Tujuan 1 sampai 4 itu tujuan sikap. Jadi sikap kita baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Yang selanjutnya tujuannya tujuan nomor 5 sampai 8, ya. 5 dan 6 itu tujuan untuk pengetahuannya. Apa tujuan kita belajar hari ini? Untuk pengetahuannya kita akan memahami pentingnya belajar Al-Quran dan manfaat belajar ilmu tajwid dengan benar. Yang selanjutnya kita juga akan mampu mengidentifikasi hukum bacaan mat di dalam surah Al-Furqan dan Al-Isra. Kemudian yang dari sisi keterampilannya, setelah kita nanti belajar melalui presentasi, kita dapat membaca dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah kita dapat mengklasifikasi lafal bacaan di dalam ayat itu yang mengandung hukum bacaan mat. Ya, itu tujuan kita belajar hari ini. Jadi intinya dari sisi sikap kita perhatikan ya. Dari sisi pengetahuannya, halo. Dari sisi pengetahuannya kita mampu ya mengenali, menemukan hukum bacaan mat dalam surah Al-Furqan dan Al-Isra itu nanti ya. Selanjutnya kegiatan pelajaran kita hari ini seperti biasa dengan kegiatan diskusi ya. Nanti di dalamnya ada kegiatan mengamati dan seterusnya ya. Sudah ada kelompoknya, sudah tergabung. Kemudian kedua, nanti kita ada video yang harus kita amati, yang harus kita perhatikan. Bukan hanya menonton, bukan hanya menyaksikan, tapi perhatikan, simak video itu, temukan hal-hal baru, dan silahkan masing-masing kelompok menemukan pertanyaan dari video yang diamati tersebut ya. Oke, ini ada video, nanti sebelum Bapak tayangkan, Bapak akan bagikan dulu bahan ajar dan LKPD-nya dulu ya. Benar tadi bacaannya yang salah. Iya gitu. Iya. Pas tadi kamu bacaannya Nas. Emang salah di mana? Bapak, bukan tadi selalu mengambil. Warattilil Qur'ana tartila. Oke, jadi ini tentang Warattil dan bacalah dengan benar tentang Al-Quran tartila dengan sebenar-benar tartil. Arti tartil di sini adalah Imam Ali mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan ma'rifatul wuquf, mengetahui waqafnya dengan baik dan juga makharijul hurufnya dengan sebaik-baiknya. Intinya bahwasanya menerapkan ilmu tajwid di dalam pakai itu
dua video yang insya Allah di dua video itu mewakili tentang materi kita hari ini. Nanti ada gambaran. Nah, sekarang silakan sesuai instruksi dalam LKPD dari dua video itu silakan kalian temukan minimal satu pertanyaan. Silakan tulis di LKPD ya, minimal satu pertanyaan. Silakan diskusikan temannya kira-kira apa pertanyaan dari video tadi. Silakan. Oke, sekarang Bapak minta kelompok siapa dulu membacakan pertanyaannya. Begitu, silakan. Ya, silakan ditanyakan. Baca pertanyaannya. Kenapa? Mengapa Al-Qur'annya posisinya diletakkan di lantai ya? Nah, kalau bilang orang kan tidak sopan ya. Al-Qur'an itu harus ya lebih tinggi dari kaki lah, ya. Kan itu yang kita ketahui selama ini ya. Oke, itu pertanyaan kelompok sini. Kenapa sih Al-Qur'annya kok diletakkan di lantai? Nah, di meja kah atau diangkat kah begitu ya? Oke, kita simpan pertanyaannya. Kelompok kasta. Pertanyaannya apa? Satu. Apakah jika mat dilewatkan apa bisa? Apakah? Jika mat dilewatkan apa bisa? Kurang nyaring apakah? Mat dilewatkan. Oh, apakah ketika membaca bacaan matnya dilewatkan itu berdosa? Tidak. Oke. Kelompok sana. Satu pertanyaan dulu. Kenapa Al-Qur'an harus dibaca dengan tartil? Oke, kenapa lu pasti baca dengan tartil? Oke, kalau saja. Ada yang lain tidak sama ya? Oke, kita dapatkan 4 pertanyaan sehingga dari sisi adabnya. Kenapa Al-Qur'an di lantai? Di sini belum. Sana mat tadi ya? Berdosa tak kalau baca Al-Qur'an matnya tidak diperhatikan? Sana tadi kenapa sih baca Al-Qur'an harus dengan tartil? Oke, 3 pertanyaan ya. Ya, 3 pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke kegiatan diskusi berdasarkan LKPD yang ada, kira-kira ada yang mau menjawab tak pertanyaan-pertanyaan tadi? Ada. Yang pertama, kenapa Al-Qur'annya di lantai dan di atas? Ada yang menjawab? Iya, kurang ada. Kenapa kok di sini? Pertanyaan tadi nanya, kenapa kok begitu? Kelompok lain ada yang menjawab? Boleh enggak gitu ya? Pertanyaan kedua tadi, dosa enggak kalau membaca Al-Qur'an itu bacaan matnya dilewatkan atau tidak dipraktekkan? Dosa enggak? Tidak. Kenapa? Hah? Belum belajar gitu ya? Oke. Tidak berdosa karena tidak tahu, karena tidak belajar. Oke, karena orang tidak tahu itu tidak ada hukumnya. Pertanyaan yang ketiga tadi, kenapa baca Al-Qur'an harus tartil gitu ya? Dibaca dengan tartil, ya, tartil ya. Tartil itu bahasa Arab, artinya pelan-pelan, tak buru-buru atau dengan tajwid. Kenapa? Kamu baca dengan tartil? Saya menjawab supaya bisa membedakan atau menerapkan untuk tajwidnya, gitu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Insya Allah jawabannya ada yang benar, tapi nanti kita sempurnakan lagi melalui kegiatan diskusi dan nanti penguatan materi. Oke, sekarang kita lanjut ke kegiatan kedua. Silakan dibuka LKPD kegiatan kedua. Dibuka lagi kegiatan kedua. Ya, ada di lepas sebelahnya. Ya. Kegiatan kedua sudah pertanyaan nomor 1. Apa pertanyaannya apa? Belajar Al-Qur'an itu suatu keharusan bagi seorang muslim. Belajar membaca Al-Qur'an itu Belajar Al-Qur'an
keharusan bagi seorang muslim. Pertanyaannya apa di situ? Tuliskan jawaban dan serta alasan. Pertanyaannya itu petunjuk. Pertanyaannya adalah Dari keterangan video dan bagaimana menggunakan ini. ya, kalian tadi kan ada yang bertanya, dosa enggak? Ternyata ada pertanyaan juga di situ. Bagaimana hukumnya belajar ilmu tajwid? Silakan didiskusikan dengan temannya, hukumnya apa sih? Apakah wajib? Apakah haram? Apakah tak boleh? Sunnah dan seterusnya. Dengan berdasarkan bahwasanya di situ di Al-KPD di awal tertuliskan di situ bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan beserta tajwidnya. Silakan didiskusikan. Bagaimana hukumnya belajar ilmu tajwid? Bapak kasih waktu 3 menit dari sekarang. Silakan. Hukumnya belajar tajwid. Sudah ya? Ya, jadi silakan temukan, diskusikan hukumnya apa. Tadi kan disebutkan membaca Al-Quran dengan bertajwid itu suatu keharusan. Sekarang hukumnya belajar tajwid apa? Kalau wajib kenapa? Kalau sunnah kenapa? Kalau tak boleh kenapa? Kalau haram kenapa? Masa iya belajar tajwid haram? Silakan. Ditulis hukumnya dan alasannya kenapa? Ya, silakan. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Di situ kalian diminta untuk melengkapi min mapping yang ada di situ tentang bacaan mat. Sebagai bahan silakan gunakan bahan ajar yang Bapak bagikan itu. Satu apa? Sudah jelaskan. Oke, kita lanjut di nomor 4. Di situ kalian diminta untuk mencoba mempraktekkan bacaan mat yang sudah kalian temukan itu minimal 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya akan membacakan contoh mat apa? Saya akan menyampaikan cara membaca mat diwad. Ya, oke. Kamu. Oke, terima kasih. Kita aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, 1. Oke, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya itu presentasi, menyampaikan hasil diskusi kelompok. Kita lanjut ke kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Salam dulu baru dari kelompok berapa mau menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan langsung dari nomor 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami. Belajar membaca nomor 1. Hukum belajar tajwid adalah sunnah karena dengan menggunakan ilmu tajwid dapat menjadikan bacaan terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2
akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, hukum sunnah karena dengan Ya, kita lanjut presentasi kelompok 4. Ya, silakan yang lain didengarkan. Salam kelompok berapa mau menyampaikan hasil diskusi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, hukum. Hukum belajar ilmu tajwid. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an beserta tajwidnya, sehingga belajar membaca Al-Quran seorang muslim harus juga mempelajari dan menerapkan tajwid dalam membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid dapat dijadikan bacaan menjadi indah. Bacaannya terbagi menjadi. Jadi tadi sudah diperkenalkan hasil kelompok masing-masing. Sekarang apa akan memberikan penjelasan ulang terkait dengan materi kita hari. Jadi hukum belajar ilmu tajwid itu dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama, mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Apa maksudnya? Fardu kifayah itu wajib kifayah, maksudnya kewajiban yang dapat diwakilkan. Belajarnya ya, oh ini namanya mat tabi'i, oh ini namanya mat iwad, itu namanya mempelajari ilmu tajwidnya. Itu hukumnya adalah fardu kifayah, kewajiban yang dapat diwakilkan. Kalau dalam satu kampung, satu desa ada 1 orang saja belajar ilmu tajwid, yang lain gugur, itu namanya fardu kifayah ya. Belajarnya. Tapi yang kedua, hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid hukumnya adalah wajib ain atau fardu ain. Apa itu? Ya masing-masing ya. Siapapun yang membaca Al-Quran harus menerapkan menggunakan tajwidnya, matnya, gunahnya, panjang pendeknya, mahrojnya itu harus diterapkan. Karena Al-Quran tadi diturunkan beserta tajwidnya. Jadi malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad, membacakan kepada Nabi Muhammad beserta dengan cara membacanya, tajwidnya ya. Jadi ada 2 ya hukumnya ya, hukum belajarnya dan hukum menggunakannya. Oke, kita lanjut. Nah tadi sudah disebutkan hukum bacaan mat itu ada mat tabi'i dan mat far'i ya. Mat wajib muntasil, mat jaiz munfasil, mat arif dan mat iwad. Yang warna merah itu ya. Kamu. Nah itu tabi'i. Nah itu mat tabi'i ya. Ada fathah, depannya alif, kan dibaca panjang ya. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Itu mat tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mat tabi'i ya. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Dari kegiatan kita tadi ada bertanya, ada diskusi, kemudian presentasi, kita dapat simpulkan. Ternyata hukum kita belajar ilmu tajwid itu adalah apa? Ya wajib. Belajarnya wajib kifayah. Kalau menggunakan membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib ain masing-masing ya. Siapapun yang baca Al-Quran harus menggunakan tajwidnya. Terus bagaimana kalau belum tahu ya belajar ya. Oke, kesimpulan kedua. Halo. Kesimpulan kedua. Tadi kan kesimpulan pertama hukumnya. Sudah tahu hukumnya ya? Belajarnya hukumnya fardu kifayah. Membaca dengan tajwid hukumnya fardu ain ya. Oke. Kesimpulan kedua.
mat yang kita pelajari hari ini ada berapa? Ada dua. Satu mat tabi'i atau asli. Yang kedua mat far'i atau mat turunan. Nah, mat far'i ada berapa? 4. Satu wajib mutasil. 2 jaiz muazzin. 3 mat arid. 4 mat riba. Oke, refleksi diri. Kira-kira dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, terus sikap kita ke depannya bagaimana? Ya, kita sudah tahu belajar tajwid itu, baca Al-Quran yang tajwid itu sebuah keharusan bagi seorang muslim. Terus sikap kita selanjutnya bagaimana? Kita harus belajar membaca Al-Quran beserta tajwid. Satu itu refleksi diri kita, ya. Berarti kita harus belajar dan belajar. Kita lanjut ke kegiatan evaluasi. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Insya Allah semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita laksanakan hari ini. Oke, sedikit tadi untuk soal evaluasi nomor 2 itu ada satu jawaban yang bukan mat tabi'i, yaitu yang mana jawabannya ya? Yang A, ya. Alal arti itu bukan mat tabi'i karena dia tidak dipajang-pajang. Alal arti. Kalau mato'i itu berarti alal kanan, begitu ya. Karena alif di situ itu merupakan gabungan dari lam, ya, dia bukan berdiri sendiri. Yang mato'i itu sendiri. Ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita, untuk agama, dan tentunya untuk keluarga, bangsa, dan negara kita. Ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan masih lanjutkan materi tentang Al-Quran surah Al-Furqan dan Al-Isra. Kita membahas tentang maknanya dari ayat tersebut. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kita awali, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.